Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Musai, di Sai NR Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca mikrometer sekrup. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang mikrometer sekrup. Mikrometer terdiri dari dua macam. Yang pertama, outside mikrometer atau mikrometer luar, dan inside mikrometer atau mikrometer dalam. Nah, untuk cara pembacaannya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah outside mikrometer atau mikrometer luar. Bentuknya seperti ini untuk outside mikrometer atau mikrometer luar. Ada dua skala, pertama adalah skala utama. Skala yang kedua adalah skala Nonius. Cara pembacaan hasil pengukuran untuk outside mikrometer adalah yang pertama, baca skala utama sampai batas timbel atau pemutar silinder atau skala Nonius. Cara kedua, baca skala Nonius pada timbel yang satu garis lurus dengan sumbu utama atau sumbu tengah pada skala utama atau Swiss. Cara ketiga adalah dengan menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas contoh soal berikut ini. Di sini sudah disajikan gambar hasil pengukuran untuk outside mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm. Cara membacanya yang pertama adalah membaca skala utama. Nah, di sini sudah ada kotak berwarna merah. Nah, ini adalah skala utama yang akan kita baca. Nah, langsung kita lihat saja di sini ada angka 0, kemudian ada satu garis, dua garis, dan garis ketiga. Maka hasil pengukuran untuk skala utamanya adalah 1, 2, dan 3 mm. Pembacaan berikutnya, kita baca skala Noniusnya. Nah, untuk lebih jelas di sini sudah saya lingkari. Nah, untuk membaca skala Nonius, yang dibaca adalah skala Nonius yang garisnya satu garis lurus dengan garis milik skala utama. Kemudian kita lihat berapa angka yang tertera pada skala Nonius yang satu garis lurus dengan sumbu utama. Nah, di sini ada angka 20, 25, dan ada angka 30. Berarti garis yang lurus ini bisa kita hitung 25, 26, 27, 28, dan 29. Maka skala Noniusnya adalah 29 dikali dengan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,29 mm. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Sehingga hasil pengukuran untuk outside mikrometer ini adalah 3,29 mm. Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas contoh soal kedua. Seperti contoh soal yang pertama, kita baca dulu skala utamanya. Gambar skala utama di sini hampir sama dengan contoh soal yang pertama, tapi ada sedikit perbedaan. Ada yang tahu di mana perbedaannya? Nah, benar sekali. Gambar soal kedua ini terdapat tambahan garis di bagian bawah dari skala utama.
garis di bagian bawah ini bernilai setengah. Sehingga skala utama bernilai 0, 1, 2, 3,5 mm. Sehingga skala utamanya adalah 3,5 mm. Kemudian kita baca skala Nonius. Yang satu garis lurus dengan sumbu utama adalah garis ke-40, kemudian 41. Sehingga hasil pengukuran skala Noniusnya adalah 41 kali 0,01 mm sama dengan 0,41 mm. Terakhir, kita jumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Sehingga hasil pengukuran dari mikrometer sekrup adalah 3,91 mm. Mudah sekali bukan? Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membaca skala untuk inside mikrometer atau mikrometer dalam. Pada prinsipnya, cara pembacaannya hampir sama dengan outside mikrometer. Ada dua skala sama dengan outside mikrometer. Yang pertama ada skala utama, kemudian yang kedua ada skala Nonius. Cara membaca hasil pengukurannya, yang pertama baca skala utama sampai batas timbel atau pemutar silinder atau skala Nonius. Cara yang kedua, baca skala Nonius pada timbel yang salah satu garis lurus dengan sumbu utama atau garis tengah pada skala utama atau sleeve. Yang terakhir, jumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Sekarang, mari simak cara pembacaan skala pengukuran dari inside mikrometer. Pertama, kita baca skala utamanya. Ada sedikit perbedaan skala utama inside mikrometer dengan outside mikrometer. Angka-angka pada skala utama tersusun terbalik. Angka yang lebih kecil berada di sebelah kanan dan angka yang lebih besar berada di sebelah kiri. Sehingga skala utamanya adalah 10, di sebelah kiri di sini lebih besar berarti 11, maka hasil pembacaan skala utamanya adalah 10, berarti sebelah kanannya di sini ada 9, 8, dan yang sudah terlewati adalah garis ke-7. Karena garis setengah belum terlewati, maka hasil pengukuran untuk skala utama adalah 7 mm. Kemudian skala Noniusnya, cara pembacaannya hampir sama. Kita cari yang garis lurus dengan sumbu utama. Di sini juga terdapat sedikit perbedaan antara skala Nonius pada inside mikrometer dan outside mikrometer. Angka-angka pada skala Nonius ini juga tersusun terbalik. Angka yang lebih kecil berada di atas dan angka yang lebih besar berada di bawah. Sehingga skala Nonius di sini adalah 15, 16, 17, dan 18. Sehingga skala Noniusnya adalah 18 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 0,18 mm. Sehingga hasil pengukuran untuk mikrometer dalam di sini adalah, kita jumlahkan saja, hasilnya 7,18 mm. Tidak kalah mudah bukan? Untuk lebih memahami lagi, kita coba bahas soal yang kedua. Sama dengan soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu skala utamanya.
Skala utama berarti di sini bernilai, karena di sini ada angka 15, berarti garis sebelahnya ada 14, 13, 12, dan 11. Berarti skala yang sudah terlewati adalah skala angka 10 dan setengah. Karena setengahnya sudah tidak muncul di bagian bawah, berarti sudah terlewati. Sehingga skala utama kita baca 10,5 mm. Kemudian kita baca skala non-use-nya. Pertama kita baca yang satu garis lurus dengan sumbu utama. Ini ada angka 10, 11, berarti yang lurus di sini ada angka 12. Sehingga skala non-use-nya adalah 12 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 0,12 mm. Sehingga hasil pengukuran untuk insight micrometer di sini adalah 10,62 mm. Setelah menyimak penjelasan tadi, saya harapkan kalian sudah memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer baik outside micrometer maupun inside micrometer. Jika masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.